Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarkawi Maxi. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang skema strum PAC yang bagus ya. Jadi maknanya yang bagus adalah irit dan bertenaga. Jadi kita akan bahasnya. Ini udah saya gambar ada 3 trafo. Yang pertama 2 ampere, kemudian yang kedua 3 ampere. Jadi untuk mengetahuinya dan untuk pelajarinya, kita sudah mempelajarinya dari trafo 1 ampere, 2, 3 dan 5 ampere ya. Jadi menurut saya yang bagus adalah 3 ampere ya teman-teman ya, 3 ampere. Kenapa saya bilang yang 3 ampere? Karena menurut saya 3 ampere itu netral, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya teman-teman. Jadi untuk rangkaiannya, yang misalnya teman-teman menggunakan trafo 3 ampere, jadi rangkaiannya saya akan menjelaskan. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like and comment. Dan jangan lupa teman-teman tekan tanda lonceng ya, biar video selanjutnya teman-teman bisa melihat. Oke teman-teman, sekarang kita menggunakan trafo 3 ampere. Kita praktek yang 3 ampere. Ya, nantinya kita akan membahas juga di trafo 2 ampere dan 5 ampere. Dan sekarang kita menuju yang 3 ampere dulu. Jadi untuk 3 ampere kita gambar rangkaiannya. Ini yang bagus ya menurut saya, Tapi teman-teman siapa tahu ada yang lebih bagus lagi ya kan. Sekarang teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan 3 ampere. Jadi untuk gulungannya teman-teman bisa menggunakan kawat email. Ya, saya gambar dulu ya biar paham. Ini yang 3 ampere. Ambil dekat apa? Ya. Nah, sekarang udah saya tulis untuk kawat email sekunder, untuk kawat email feedback, untuk kawat email primer. Nah, teman-teman, untuk kawat email sekunder teman-teman bisa pakai 0,5, 0,50 atau 0,60 teman-teman lebih suka yang mana itu sedikit berbeda, tidak jauh berbeda ya. Nah,
Kemudian untuk kawat email feedback 060 dan 070. Jikalau teman-teman menggunakan kawat sekunder 050 untuk feedback, teman-teman gunakan 060 ya. Jangan sama. Untuk sekunder misalkan teman-teman gunakan 050, untuk feedback gunakan 060. Jikalau teman-teman gunakan kawat sekunder 060, gunakan untuk feedback 070. Paham ya teman-teman ya? Itu sama-sama bagus, kalau menurut saya tidak jauh beda ya. Jadi kita lanjut ke sapnya. Nah, teman-teman, untuk sekundernya misalnya teman-teman menggunakan 0,50, teman-teman gunakan 5 sap. Nah, 5 sap ini agak sedikit boros ya, baterainya sedikit boros, tidak jauh beda karena sapnya lebih banyak. Oke teman-teman. Nah, sebenarnya irit enggak irit itu tergantung kita yang menggunakan sap yang ini ya, sap gulungan sekunder. Jadi kalau teman-teman menggunakan 5 sap itu standar, jadi enggak terlalu boros dan tidak terlalu irit ya. Jadi kalau minimal 5 sap. Jikalau teman-teman menggunakan 4 sap ya itu lebih bagus, lebih irit. Karena ini pengapian ya, untuk pengapian nih. Nah, ini untuk api yang keluar AC. Jadi kalau AC-nya lebih besar, otomatis akinya akan sedikit lebih boros. Itu teman-teman. Oke. Kemudian kawat email feedback itu seperti biasa teman-teman gunakan, ada di video saya sebelumnya. Jadi gunakan 6 kiri dan 6 kanan ya. Jikalau mau gunakan 9 juga nggak apa-apa, 9 kiri 9 kanan ya. Oke, 9 kiri 9 kanan, gunakan 6 sampai 9. Oke. Kalau 6 kiri tetap 6 kanan, kalau 7 kiri tetap 7 kanan. Pokoknya jangan lebih 16 17, nggak bisa ya teman-teman. Itu akan mempengaruhi TR sebelah akan cepat panas, oke. Dan tidak ada pengimbangan di air. Nah, kemudian untuk kawat email primer itu sama ya, sama seperti feedback, itu sama ya teman-teman. Tuh tolong dipahami ya, karena ini teman-teman supaya teman-teman paham semuanya ya. Jadi kita tidak bolak-balik kepada dasarnya. Nah, nanti kita teman-teman, semoga kita akan lanjut ke video-video yang terbarunya. Oke teman-teman. Oke, ini tolong dipahami dulu ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi, untuk kawat email sekunder gunakan 060 atau 050. Oke, 5 sap. Jikalau teman-teman menggunakan 6 sampai 7 sap, itu apinya luar biasa, tapi aki akan sedikit lebih boros. Oke ya teman-teman. Kemudian teman-teman gunakan transistor. Oke. D718. Oke teman-teman. Kemudian resistor.
20 watt 22 ohm. Oke teman-teman, tuh yang kenapa saya bilang 20 watt dan 22 ohm, ini normalnya untuk rakitan yang seperti ini teman-teman ya. Jikalau teman-teman menggunakan yang tipe ini udah lain ceritanya nih, nggak bisa pakai ini lagi, udah ganti teman-teman ya. Itu permasalahannya itulah. Kemudian pakai kemudian diode ya. Oke, diode teman-teman bisa pakai yang 2 ampere. Nah, yang 2 ampere ya teman, nggak jelas nih. Nah, 2 ampere itu bisa dikotak-katik teman. Kalau misalnya apa namanya agak suaranya agak lambat, nantinya kalau udah jadi seperti yang udah seperti ini udah dirakit, kalau misalnya udah pencet tombolnya suaranya agak lambat, teman-teman ganti dengan yang 1 ampere. Oke, ini juga terpengaruh nih teman-teman. Kemudian apa lagi, ini udah trafo udah, kawat image sekunder udah TR udah, resistor udah. Oke. Kemudian untuk elko kita pahami ini dulu. Mungkin besok ataupun lusa saya akan buat video untuk pemasangan elko ya, elko. Jadi kalau teman-teman kita semuanya rangkai di sini, kita nanti teman-teman bisa kacau ya. Jadi untuk pahami ini dulu teman-teman. Mungkin besok saya akan membuat cara pemasangan elko, nanti kita rakit langsung di skemanya. Nah teman-teman, untuk hari ini aja dulu untuk pemahamannya. Jadi kenapa kita memakai yang 3 ampere? Nah sekarang kita bedakan yang 5 ampere dan 2 ampere. Oke, jikalau teman-teman menggunakan 5 ampere itu bagus teman-teman, sangat bagus. Tapi rangkaian ini apa namanya, resistor ini nggak bisa pakai yang ukuran ini lagi. Kita harus perbesar apa namanya, ini resistornya minimal 32 watt ya, 32 watt, 30 watt, 32 ohm. Oke teman-teman, karena ini udah besar ya, sekunder apa namanya, kerennya udah besar, tenaganya juga ampuh. Nah teman-teman, apabila teman-teman juga memakai yang 2 ampere, ini fungsinya cepat panas ya teman-teman, cepat kali panasnya. TR apa namanya, trafo nih cepat panas, trafo sama transistornya. Nah itu untuk menurut saya yang bagus itu gunakan yang 3 ampere. Tapi jangan lupa teman-teman, kerennya harus dibagi 2, kerennya ya, nih ini harus dibagi 2 ya. Ini ketebalannya misalnya yang 3 ampere ketebalannya 2 cm ataupun 3 cm, dibagi 2 jadi 1,5 cm jadinya. Nanti ada di video saya sebelumnya, ada caranya kayak mana tuh, cari aja di channel saya Syarkawi Maxi, semuanya ada. Jadi teman-teman, saya akan buat video seperti ini untuk teman-teman bisa lebih memahaminya. Oke teman-teman, jadi nggak usah kita gabung-gabung banyak sekali ini apa, numpuk sini, nanti teman-teman tidak paham. Nah untuk hari ini cukup di sini dulu teman-teman. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.